Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semua. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang FTIR. Ya, FTIR di sini ya merupakan lanjutan dari yang kemarin ya. Kita sudah belajar tentang spektrofotometri yang UV vis. Terus habis itu kita lanjut ke yang inframerah gitu. Jadi yang akan kita bahas di sini itu nanti sekitaran apa itu spektroskopi inframerah, kemudian cara penggunaan, ya, penjelasan penjelasan prinsipnya, gitu ya. Kemudian eh, apa namanya aplikasinya itu untuk apa, gitu ya. Kemudian nanti mungkin akan saya jelaskan tentang sedikit tentang hasilnya itu bagaimana, kemudian mengolahnya, contoh pengolahan datanya bagaimana, itu kalau cukup nanti kita akan bahas itu, gitu ya. Nah, pengertian spektroskopi inframerah sendiri ini adalah ilmu yang mempelajari materi dan atributnya berdasarkan cahaya, suara atau partikel yang dipancarkan, diserap atau dipantulkan oleh materi tersebut. Ya, prinsipnya sama ya seperti yang kemarin kita sudah bahas gitu. Kemudian untuk inframerah sendiri ini juga diumpamakan atau dianggap sebagai radiasi elektromagnetik ya dari sebuah panjang gelombang. Dia lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek daripada radiasi gelombang radio gitu. Jadi memang letak inframerah ini range-nya itu lebih panjang dari cahaya tampak tapi di bawahnya gelombang radio. Nah, inframerah sendiri, infra itu berarti bawah, ya, eh, apa, red itu ya, ya merah gitu ya, infrared gitu. Nah, merah sendiri ini berupa warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang gitu. Jadi memang gelombang terpanjang dari eh, apa namanya cahaya tampak itu memang warna merah sehingga mungkin secara nanti kasat mata gitu ya, kita hanya bisa melihat warna merah aja gitu. Ya, kalau misalnya ada alat yang memancarkan cahaya inframerah gitu, karena memang kita terbatas apa melihat warna merah gitu ya. Nah, radiasi inframerah ini memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer sampai 1 milimeter gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian masih ingat tentang chart ya, apa range dari beberapa jenis gelombang ya dari gelombang radio ya. Ini gelombang radio ini masih di atasnya infrared, kemudian di sini adalah cahaya tampak ya, daerah cahaya tampak. Nah, infrared itu ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, tiga tiga daerah itu near infrared ya, kemudian infrared dan far infrared. Jadi memang ada 3 ini ya daerah gitu yang uh, apa termasuk dalam range-nya inframerah gitu ya. Nah, untuk yang far infrared dan infrarednya sendiri itu merupakan cahaya yang mengeluarkan energi panas gitu ya, atau cahaya yang panas gitu. Oke, spektroskopi inframerah sendiri merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang range-nya inframerah tadi, gitu ya, atau pada bilangan gelombang apa dari 13.000 sampai 10 per sentimeter. Jadi bilangan gelombang ini bukan literary gelombang ya, tapi kalau di dalam
pembacaan hasil hasil analisis itu memang di situ sumbu X-nya itu dinamakan wave number gitu ya, atau bilangan gelombang, dan memang satuannya itu sentimeter pangkat min 1 atau per sentimeter gitu ya. Nah, di spektroskopi inframerah ini yang paling sering digunakan itu adalah FTIR ya, yang merupakan singkatan dari Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Gitu. Jadi memang ada unsur di sini ya, Fourier transformnya gitu. Terus Fourier transform itu apa gitu ya? Nah, silahkan googling ya, untuk mengerti lebih lanjut Fourier transform itu apa gitu. Yang kita tahu kan dari Fourier kan ya. Nah, ternyata Fourier transform itu adalah seperti satu metode begitu ya, yang mentransform atau merubah sesuai dengan fungsi gelombang ya, itu jadi sesuai dengan fungsi gelombang gitu ya, sehingga dia membentuk satu grafik gitu ya. Coba nanti googling gitu ya. Mungkin kalian jauh lebih bisa mengerti dibanding penjelasan saya gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia gitu ya, bisa disebut juga spektroskopi inframerah transformasi Fourier ya. Nah, di sini dia adalah sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair, atau gas. Nah, sesuai dengan interaksi gelombang elektromagnetik sebagai cahaya itu ya terhadap satu material gitu ya. Kemarin kita sudah mempelajari yang spektro itu kan dia bekerja menurut konsep absorbansi ya, atau serapan gitu ya. Nah, FTIR ini juga sama gitu ya, dari absorbansinya ya, atau mungkin ada kemungkinan emisi dari zat tersebut gitu ya. Tapi sebagian besar memang konsepnya itu adalah absorbansi atau penyerapan gitu. Nah, untuk sampelnya sendiri FTIR itu jauh lebih fleksibel daripada spektrofotometri UV vis gitu. Jadi bisa berupa zat padat, cair ataupun gas gitu. Tapi kalau misalnya gas itu memang kita handling sampelnya itu agak rumit ya, karena gas itu kita harus bisa mewadahi sampel gas itu kan tidak sesimpel kalau kita handling padat dan cair gitu ya. Mungkin gas harus disimpan pada kondisi dan tekanan tertentu gitu ya. Nah, itu device-nya juga harus kita pikirkan, tapi di FTIR itu bisa gitu. Nah, secara sederhana prinsip kerja FTIR ini adalah untuk mengidentifikasi senyawa ya, mendeteksi gugus fungsi dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis. Tapi secara umum memang kita mempergunakan FTIR itu memang untuk lebih ke mengetahui gugus fungsinya apa gitu. Jadi berbeda dengan spektro kemarin. Kalau spektro itu kita memang sudah tahu yang mau kita analisis gitu ya, kita mau cari komponen apanya, nanti tinggal kita cek atau kita analisis ada serapan nggak di satu panjang gelombang tersebut gitu ya. Nah, kalau di FTIR ini jauh lebih cenderung kita punya sampel. Nah,
ada nggak sih gugus fungsi yang kita cari gitu? Ada nggak sih gugus fungsi yang kita tuju gitu ya? Yang sebelumnya kita sudah tahu itu ada di kisaran wave number, kisaran daerah yang mana gitu. Nah, cara cara prinsipnya FTIR itu seperti itu gitu ya. Nah, umumnya FTIR ini lebih sering digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tapi yang lebih sering digunakan pada riset, gitu ya, ini dipakai untuk mengetahui konsentrasi analit dalam sampel. Sedangkan pada riset kualitatif ya dimanfaatkan untuk mengidentifikasi senyawa dan gugus-gugus fungsionalnya. Ini jauh lebih ke situ gitu ya. Mengidentifikasi senyawa dan gugus-gugus fungsionalnya gitu yang terkandung dalam suatu sampel atau dalam suatu senyawa itu. Nah, cara penggunaan spektroskopi inframerah sendiri mungkin saya tidak bisa menceritakan secara detail banget gitu ya karena memang saya sendiri pun belum pernah menggunakan FTIR secara mandiri atau secara langsung gitu ya. Jadi selama ini kalau kita mau menganalisis secara FTIR itu kita datang ke laboratorium yang menyediakan jasa analisis FTIR gitu. Nah, saat ini departemen kita ya teknik kimia kita itu memang belum provide FTIR gitu. Tapi biasanya kalau misalnya kita punya project penelitian gitu ya, penelitian atau tugas akhir gitu ya, atau kalian punya project PKM gitu ya, itu bisa menganalisiskan misalnya di Undip ya atau eh, di UNES itu di Fakultas MIPA itu ada FTIR gitu. Nah, jadi prinsip cara penggunaan spektroskopi inframerah sendiri ini dari sistem optik spektrofotometernya FTIR ini dilengkapi dengan cermin yang bergerak tegak lurus dan cermin yang diam. Jadi untuk yang bergerak itu dinotasikan M atau mobile ya, dan cermin yang diam itu adalah F atau fix gitu ya. Nah, dengan demikian radiasi inframerah ini akan menimbulkan perbedaan jarak yang ditempuh menuju cermin yang bergerak dan cermin yang diam gitu sehingga eh, apa bisa membentuk grafik atau kromatogram yang eh, nanti dihasilkan gitu ya outputnya itu seperti grafik gitu ya. Kalau kemarin spektrum itu outputnya adalah value, kalau infrared ini adalah outputnya adalah semacam grafik. Walaupun ada data value-nya juga gitu ya. Jadi ini adalah gambaran eh, apa? Gambaran skema dari FTIR ya, spektrofotometer. Jadi di sini ada fixed mirrornya ya, kemudian di sini ada moving mirrornya ya, atau mobile ya. Jadi ini yang bergerak bergerak maju mundur gitu ya. Nah, kemudian ini sampelnya di sini dan ada detektor di sini. Nah, kemudian di sini ada source-nya atau sumber cahaya inframerahnya ya yang berupa laser gitu ya, laser. Kalau kita tahu sinar laser itu kan eh, warnanya merah gitu ya. Nah, dia mengandung energi radiasi elektromagnetik di jangkauannya inframerah gitu. Nah, kemudian
laser diode ini yang mengatur ya jatuhnya cahaya atas pantulan dari moving mirror dan fixed mirror ini ke sampel ya, sehingga nanti akan ada apa akan ada mungkin di rentang gugus fungsi tertentu yang dikandung sampel gitu ya, ada serapan. Nah, itu nanti detektor yang menganalisis atau membacanya gitu. Jadi ketika ada serapan ya, itu berarti kan ada sesuatu di dalam sampel tersebut gitu. Jadi ini source-nya memancarkan di energi tertentu ya, yang di rentang wave number tertentu ya, dari kisaran apa namanya, kalau biasanya itu wave number-nya itu kisaran 0 ya, paling rendah sih 0 atau 400 gitu ya. Kemudian yang paling gede itu biasanya sih 4 ribuan lah gitu, yang sepengetahuan saya ngecek beberapa sampel itu di bilangan number segitu gitu ya. Nah, kemudian ketika itu terpancar gitu ya, kemudian ini diatur sedemikian rupa energi sinarnya sehingga jatuhnya itu pas sesuai dengan pola Fourier tadi ya. Kemudian apa namanya, sinar yang mengandung radiasi elektromagnetik ini jatuh ke sampel, dan ketika diserap itu detektor ini akan tahu gitu ya, oh energinya itu ada yang diserap gitu. Jadi yang diteruskan itu hanya sebagian, karena sebagian ini diserap. Dan ketika tidak ada apa namanya, tidak ada gugus fungsi yang menyerap pada rentang tertentu, ini jadi 100% itu akan diteruskan ke detektor. Jadi detektor juga tahu, sehingga nanti detektor itu yang menerjemahkan membentuk atau membuat grafik gitu ya, mana panjang gelombang yang diserap, mana yang diteruskan 100%. Nah, itu kita bisa membacanya nanti di value-nya atau di daftar value-nya atau di grafik yang dihasilkan oleh detektornya gitu ya. Nah, perbedaan jarak tempuh radiasi tersebut adalah dua yang selanjutnya disebut sebagai retardasi. Ya, hubungan antara intensitas radiasi inframerah yang diterima detektor terhadap retardasi ini disebut sebagai interferogram. Sedangkan sistem optik dari spektrofotometer inframerah yang didasarkan atas bekerjanya interferometer disebut sebagai sistem optik Fourier transform infrared tadi ya. Nah, pada sistem optik FTIR ini digunakan radiasi laser tadi ya, sinar laser yang berfungsi sebagai radiasi yang diinterferensikan sebagai radiasi inframerah agar sinyal radiasi inframerah yang diterima oleh detektor bisa secara utuh dan lebih baik gitu ya. Kemudian jenis detektor ini juga ada beberapa gitu ya, yang biasa digunakan itu ada TGS dan MCT gitu ya. TGS tetraglycerin sulfat atau MCT ini merkuri cadmium telluride. Nah, detektor MCT ini lebih banyak digunakan karena memiliki beberapa kelebihan dibanding yang TGS, yaitu memberikan respon yang lebih baik pada frekuensi modulasi tinggi. Dia lebih sensitif, lebih cepat, dan tidak terpengaruh oleh temperatur. Kemudian juga sangat selektif terhadap energi vibrasi yang diterima dari radiasi inframerah gitu. Jadi ceritanya ketika apa namanya, ada sinar yang mengenai sampel, nah di sampel ini itu terjadi something sama molekulnya gitu.
Jadi hampir-hampir sama seperti yang di spektrofotometer yang kemarin kita sudah belajar. Ketika ada serapan berarti ada energi yang digunakan oleh molekul di dalam sampel itu untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, salah satu respon yang dilakukan oleh molekul yang ada di dalam sampel itu macam-macam ya. Salah satunya adalah vibrasi gitu ya. Nah, jika radiasi inframerah ini dikenakan pada sampel senyawa organik, beberapa frekuensi bisa diserap oleh senyawa tersebut, gitu ya. Nah, kemudian jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitansi. Nah, sebuah persentase transmitansi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Ini berarti ya tidak ada serapan atau transmitansinya itu diteruskan 100% karena tidak ada serapan di daerah itu. Gitu ya, berarti tidak ada gugus fungsi yang di daerah itu gitu. Jadi semua energinya itu diserap oleh detektor. Jadi diteruskan ke detektor ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang menyerap itu berarti ya transmitansinya itu akan kurang dari 100 gitu. Jadi ada yang menyerap, ada energi yang berkurang gitu ya, yang diteruskan ke detektor. Nah, seperti itu. Nah, dalam prakteknya hal itu tidak pernah terjadi. Jadi pure 100 gitu ya. Itu tidak pernah terjadi. Dengan kata lain selalu ada serapan kecil ya. Dan transmitasi tertinggi itu hanya sekitar 95%. Jadi yang diteruskan itu paling pol itu biasanya ya 95%, pokoknya di bawahnya 100 lah ya. Dalam spektrum inframerah akan terdapat suatu grafik yang menghubungkan bilangan gelombang dengan persen transmitansi. Nah, ini adalah contoh spektrum inframerah untuk senyawa 2-heksanol. Nah, 2-heksanol ini mungkin ada beberapa gugus fungsi kan atau ikatan-ikatan kimia seperti ini. Nah, heksanol kan alkohol. Nah, berarti harus ada ini ikatan OH. Nah, ini ditunjukkan dengan transmitannya ini turun. Ya, turun sampai hampir nol. Ini berarti ya ada banget OH-nya itu ada banget diserap sama gugus fungsi OH-nya ini gitu. Nah, kemudian karena ikatan atau struktur dari 2-heksanol ini ada hidrokarbon ya, CH3, CH2 bla 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 ini ya, ini juga terdeteksi sehingga serapannya ini gede ya. Jadi jauh dari 100% ya, sehingga ada indikasi ada serapan di sini gitu ya. Nah, ketika di wave number yang lain ini transmitansinya hampir 100 semua, berarti ya tidak ada serapan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah daerah-daerah penjelasannya itu daerah sebelah kanan itu daerah fingerprint region gitu. Nah, daerah fingerprint region ini akan sangat khas untuk masing-masing senyawa. Jadi fingerprint region ini untuk senyawa 2-heksanol tadi ini adalah uh, bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, itu untuk 2-heksanol seperti itu ya. Jadi untuk tujuan determinasi gugus fungsi pengamatan pertama kali ditujukan pada puncak yang berada di daerah bilangan gelombang 4000 sampai 1500 cm pangkat -1 gitu ya. Nah, ini yang biasanya kita deteksi ya
oh ini gugusnya OH, oh ini gugusnya hidrokarbon gitu ya. Nah, taunya gimana Bu? Bilangan bilangan gelombang sekian itu adalah OH, bilangan sekian itu adalah eh, apa namanya hidrokarbon, bilangan sekian itu misalnya nanti ada ikatan rangkap C dengan O gitu ya, atau gugus karbonil, atau gugus karboksil, atau gugus misalnya amida gitu ya, itu taunya gimana Bu? Balik lagi ke studi literatur. Jadi memang sudah ada patokan beberapa senyawa itu mempunyai bilangan gelombang yang khas sendiri-sendiri dan rentangnya itu enggak begitu jauh, gitu ya. Nah, ini pun juga ada software yang membantu sebenarnya untuk ngecek di rentang sekian itu kemungkinan gugus fungsinya apa aja ya, itu ada, gitu ya. Nah, ini tentang energi molekul ya, energi molekul atau vibrasi molekul. Jadi dasar spektroskopi infrared ini dikemukakan oleh Hooke dan didasarkan atas senyawa yang terdiri atas dua atom atau diatom ya yang digambarkan dengan dua buah bola yang saling terikat oleh pegas gitu. Nah, jika pegas ini direntangkan atau ditekan pada jarak keseimbangan tersebut, maka energi potensial dari sistem tersebut akan naik. Nah, ini sama halnya ketika kita mengumpamakan ya, jadi molekul itu dengan dua buah bola gitu ya. Jadi molekul yang ada di dalam sampel ini eh, kita analogikan sebagai bola-bola gitu ya yang saling terikat gitu. Nah, ketika dipancarkan energi atau sebenarnya dia mempunyai energi potensial kan si bola-bola atau molekul-molekul yang ada di dalam sampel itu sebenarnya dia mempunyai energi potensial atau energi yang tersembunyi gitu. Nah, ketika dipancarkan satu radiasi atau energi tertentu, pasti energi ini akan naik gitu ya. Nah, energi ini akan naik itu bisa menyebabkan pergerakan dari bola-bola tersebut gitu ya. Nah, setiap senyawa pada keadaan tertentu itu mempunyai tiga macam gerak, yaitu gerak translasi, gerak rotasi, dan vibrasi. Ya, kalau translasi itu perpindahan dari satu titik ke titik lain, rotasi itu berputar pada porosnya, kemudian vibrasi itu bergetar pada tempatnya. Nah, yang di dalam FTIR itu eh, apa namanya respon yang diberikan oleh molekul-molekul yang ada di sampel itu adalah yang vibrasi gitu. Jadi vibrasi yang dapat terjadi itu adalah vibrasi ulur ya atau regangan atau stretching vibration ya dan vibrasi bengkok atau bending vibration ya. Untuk vibrasi ulur itu merupakan satu vibrasi yang mengakibatkan perubahan panjang ikatan suatu molekul, ini dia memanjang atau memendek. Jadi kayak tadi ya prinsipnya Hooke tadi ada dua atom ya yang terikat oleh pegas satu sama lain ya ada springnya di situ ada apa namanya spiralnya di situ terus dia bisa apa namanya bergerak merenggang atau memendek gitu karena ikatannya itu oleh pegas gitu ya. Nah,
Selain memanjang dan memendek, ikatan antar atom dalam molekul organik khususnya itu dapat bergerak mengayun secara beraturan, gitu. Ya, hal ini mengakibatkan adanya perubahan sudut ikatan sehingga ikatan menjadi bengkok. Itu adalah bentuk-bentuk interaksi molekul yang terjadi di dalam sampel ketika dipancarkan oleh satu energi. Ya, dalam hal ini FTIR itu energinya ya infrared gitu. Ya, jadi ada kemungkinan dua bentuk ini, vibrasi ulur dan vibrasi bengkok, gitu ya. Itu yang terjadi di dalam molekul sampelnya, gitu ya, ketika ada serapan, gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada serapan, ya berarti ya nggak ada ikatan di range panjang gelombang tersebut, gitu ya. Jadi ya nggak ada pergerakan apa-apa, nggak ada molekul yang bergerak, dan energi radiasinya itu diteruskan 100% ke detektor itu ya. Untuk aplikasi FTIR sendiri ini bisa digunakan untuk identifikasi senyawa anorganik dan organik. Ini biasanya ini ya, kalau biasanya sih organik yang lebih banyak gitu ya. Karena ikatan-ikatan organik itu, gugus-gugus fungsi organik itu juga banyak banget gitu ya. Kemudian bisa mengidentifikasi komponen dari campuran yang tidak diketahui. Kemudian dia juga bisa menganalisis padatan berupa analisis sampel berupa padatan, cairan, dan gas. Jadi enggak harus dalam bentuk cair gitu. Beda dengan spektro. Kalau spektro kan memang harus kita bentukkan cair dengan kepekatan tertentu, jadi dia tidak bisa terlalu pekat gitu kan. Nah, kalau si FTIR ini hanya betul-betul kita punya sampel apa gitu ya, terus habis itu kita masukkan dalam tempat sampel, kemudian kita analisis gitu, ditutup, kemudian kita analisis. Nanti software dalam detektornya itu yang eh, menerjemahkan gitu ya, di range panjang gelombang mana yang terjadi serapan, mana yang enggak gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang FTIR. Sampai sini ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan enggak? Halo? Oke, kalau enggak saya lanjutkan ke ini contoh-contoh hasil FDIR itu seperti apa gitu ya. Jadi sebentar saya share screen aja. Jadi ini adalah contoh yang saya dapatkan ya, dapatkan dari apa provider atau tempat analisisnya gitu ya. Jadi ada Excel-nya, ada PDF-nya gitu ya. Nanti dapatnya itu seperti ini. Nah, ntar saya full screen kan aja dulu. Nah, ini seperti ini ya. Ini kebetulan antara dua sampel yang saya masukkan itu gugus-gugus yang terdeteksi itu similar karena memang barangnya sama gitu ya, cuman memang saya perlakukan di perlakuan yang berbeda, ternyata yang terdeteksi itu juga masih sama gitu ya. Nah, daerah fingerprint ini seperti ini. Jadi kebetulan yang sampel yang saya masukkan itu adalah membran ya, membran
Jadi seperti bentuknya itu seperti kertas tipis begitu ya. Nah, di daerah fingerprintnya seperti ini, itu kemudian yang apa namanya? Ini ini serapannya hampir 100 gitu ya. Jadi tidak ada gus apa-apa kecuali yang di sini yang daerah-daerah di 2700 sekian itu ya. Nah, itu terdeteksi gugus tertentu. Nah, ini adalah contoh apa namanya? Hasil FTIR membran gitu ya. Nah, kemudian untuk ininya, untuk Excel-nya kita dapat apa namanya? Kita dapat data seperti ini. Nah, data seperti ini. Kadang-kadang ini tuh data buat apa ya? Kita nggak tahu kan ini buat apa, bacanya kayak gimana gitu. Apa bagaimana cara mengolahnya, iki maksudnya opo, angka-angka koyok ngene gitu kan, angka-angka seperti ini itu maksudnya apa. Nah, apa si tempat analisis itu memberikan data seperti ini itu tujuannya agar kita bisa menggambar kembali ya, menggambar kembali sesuai dengan pola gambar yang kita butuhkan gitu ya. Jadi makanya kemarin pas apa awal perkuliahan itu saya anjurkan untuk apa cari-cari tahu tentang ini ya, Origin. Nah, ini aplikasinya. Origin itu adalah satu tools yang cukup membantu gitu ya, cukup membantu untuk menggambar kembali gitu. Nah, menggambar kembali ini dari value yang kita dapatkan dari si tempat analisisnya gitu ya. Nah, ini ketika kita buka Origin, ini akan seperti ini bentuknya ya. Ya, ini softwarenya kebetulan ini merupakan software grafis dan agak-agak cukup berat ya, sehingga apa namanya ya, di laptop saya agak kayak mikirnya lama. Nah, untuk pengerjaannya kita bisa ke blank workbook dulu gitu ya. Ini kita oke. Nah, kemudian ini kita akan dapat apa tempat ya seperti Excel. Nah, seperti Excel ini. Nah, ini untuk apa namanya mentransport dari Excel ke Origin itu kita membutuhkan sedikit editing atau sedikit apa namanya step gitu ya. Karena Origin itu hanya membaca dari A1 dan seterusnya, berarti yang ada di kolom A1 ini kita pindahkan dulu di kolom sembarang lah. Kemudian ini kita delete sehingga value yang pertama terbaca ini diletaknya di A1. Kemudian ini kita bisa pisahkan sebenarnya ini kan ada dua nilai ya sebenarnya 4000 terus koma 99,63. Nah, 9999 ini adalah transmitannya sebenarnya. Ya, ini. Nah, kemudian kita bisa mengeditnya sedikit, itu kita blok, kemudian data, kemudian text to
kolom. Oke, sorry. Ini karena masih satu kolom. Sorry, saya salah step. Nah, ini text to column. Jadi, untuk memisahkan satu kolom A ini kan sebenarnya bisa dipisahkan antara 4.000-nya dengan 99,63-nya ini. Ya. Nah, ini kita next aja. Kemudian ininya koma. Nah, sehingga ini bisa terpisah nanti dia 99,63-nya ini berpindah ke B. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa kita kopikan langsung ke salah, sebentar. Undo-nya mana ya? Nah, kopikan di sini. Sorry, tadi saya salah. Kopikan di satu ini. Sumbu yang X dan Y ini. Nah, kemudian ketika kita mau membandingkan dengan data yang lain, ini misalnya kalau apa namanya? Kalau tadi kan saya punya satu file ini ada beberapa sampel kan, ya, ada beberapa Excel gitu ya, yang nanti hasilnya kalau digambar analisis itu seperti ini. Ini coba saya bandingkan dengan yang lain ya, maksudnya biar nanti gambarnya nggak sama. Nah, ini misalnya saya membandingkan dengan ini deh, yang ini. Nah, ini kita edit dulu kayak yang tadi. Oke, kemudian text to column. Ini kan koma, udah, next, finish. Nah, ini sudah kepisah gitu ya. Nah, untuk di originnya ini kita bisa minta insert ya. Jadi sebentar. Jadi nambah kolom. Nah, nambah kolom. Tapi ini kita bisa mengeditnya sebagai nanti sumbu X. Nah, sehingga nanti ada X1, Y1, X2, Y2 gitu ya. Nah, kemudian yang tadi ini langsung kita kopikan ke origin ya. Nah, ini bisa kita namai gitu ya. Ini misalnya tadi apa? EOL NaOCl. Misalnya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau sudah kita bisa tergantung kita mau gambarnya seperti apa. Kalau mau mirip seperti ini ya, seperti ini, kita bisa pilih
ini kita blok dulu mana yang mau kita gambar gitu ya, kemudian kita pilih line ini, udah di gadget gitu. Terus nah dia langsung bisa apa namanya, menggambarkan lagi gitu ya. Nah ini nanti tinggal kita edit gitu, untuk yang hitam itu apa, untuk yang merah itu apa gitu ya. Tadi kita bisa lihat di ininya, booknya ya, kita bisa balik ke sini. Ya, ini sebenarnya bisa kalian explore sendiri gitu ya, sehingga apa, kalian bisa gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar lagi dari apa yang sudah didapatkan, yang berkaitan dengan hasil analisa sampel gitu ya. Nah, ini kan yang hitam ini berarti yang EO tadi, yang merah itu adalah yang RO control. Nah, ini kita bisa bandingkan. Oh, ternyata untuk yang apa, EO ini terdeteksi ini, tapi untuk yang kontrol tidak terdeteksi misalnya, seperti itu. Nah, itu kita bisa membacanya seperti itu. Untuk skala pun juga ini bisa kita rubah-rubah gitu ya, mau pembacaannya dari 0 sampai 4500 atau polanya seperti ini, dari 4000 ke yang lebih kecil. Nah, itu bisa diatur gitu. Ini bisa diatur dengan ya double klik aja di skalanya. Nah, ini bisa kita atur seperti apa skalanya, pengen 0 to 4500 atau sebaliknya. Misalnya ini 4500 to 0 misalnya 0. Nah, ini akan berubah nanti gambarnya. Nah, ini akan berubah. Nah, mengikuti seperti ini. Jadi pembacaannya 4000 dulu ke 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau membandingkan dengan cara lain, itu juga bisa untuk mengamati, misalnya saya mau mengamati daerah sidik jarinya, atau saya mau mengamati dari panjang gelombang apa namanya 4000 sampai 2000 ini ada serapan apa aja, itu bisa gitu. Kita tinggal mengatur skalanya aja sehingga lebih jelas gitu ya. Skala ini bisa rescale, misalnya saya mau tampilannya tadi ya 4000 sampai, misalnya saya mau membacanya itu sampai 2000 aja, itu bisa. Nah, oke. Nah, ini bisa kita bandingkan, jadi nggak usah pakai daerah sidik jarinya itu, bisa. Jadi bisa kita bandingkan, oh misalnya ini perlakuan sebelum dan sesudah gitu. Oh, ada gugus baru atau apa. Nah, itu gunanya apa namanya, software ini gitu ya, yang berkaitan dengan
menggambar kembali. Sebenarnya ini juga bukan digunakan untuk analisis HTIR aja, cuman yang sering itu adalah HTIR gitu ya. Kalau kita punya hasil analisis yang bisa digambar kembali, jadi kayak value yang ada grafik-grafiknya begini ya, bisa dibuat grafik, itu berarti bisa digambar kembali di software Origin gitu ya. Jadi nanti pas ada project apa gitu bisa pakai ini ya. Silahkan dieksplor lebih jauh gitu ya. Saya hanya mengenalkan aja kalau ini loh ada software Origin yang bisa digunakan untuk mengolah data hasil analisis yang kita bisa gunakan gitu ya. Ini juga berbagai macam bentuk grafik ini juga bisa gitu ya. Misalnya selain yang lain ini yang digunakan, kita juga biasa menggunakan yang ini stack lines by y offset gitu. Jadi yang ditampilkan nanti tidak ada kaitannya dengan sumbu y. Jadi hanya benar-benar membandingkan satu dengan yang lain pada wave number. Ini wave number ya. Ini kita bisa edit ininya, sumbu x sama y-nya itu bisa kita edit ya. Nah, bilangan wave number tertentu ini misalnya saya mau membandingkan membran lebih banyak daripada ini. Nah, ini nanti bisa bagus gambarnya gitu, tanpa harus tergantung dengan sumbu y-nya gitu ya. Ini kita bisa begitu untuk pengenalan Origin itu ya. Ada pertanyaan? Ya, Syaka, silahkan. Terima kasih Bu, izin bertanya untuk mengetahui di wave number atau fingerprint region mana yang terdapat, misalnya kayak gugus fungsi OH atau senyawa-senyawa apa lah itu. Kan Ibu bilang harus studi literatur ya Bu. Iya, Itu betul. kalau studi literatur itu biasanya ada di buku apa ya? Biasanya itu kita lebih mengacu ke jurnal ilmiah. Misalnya nih, saya sedang meneliti membran gitu kan. Nah, membrannya itu dia punya gugus apa aja. Nah, itu saya cari penelitian-penelitian yang punya hasil FTIR yang membahas tentang FTIR yang sama ya. Itu dia menyebutkan gugus-gugus tertentu itu di daerah wave number mana aja, itu biasanya ada gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan software saya tutup dulu software IRPAL. Bentar, saya screen lagi. Kalau yang saya punya ini IRPAL ini ya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Jadi dia bisa membantu gitu ya pada pembacaan gitu, membantu pembacaan
number gitu ya. Ini misalnya saya mau membaca di wave number, jadi wave number enggak, ini wave numbernya berapa ya, di wave number ini tuh berapa, 2971. Nah, di 2971 itu apa gitu. Oh, ternyata di wave number sekian itu kemungkinan strukturnya karena ada carboxylic acid, ada ini gitu ya. Kemudian misalnya lagi saya mau mengetahui di misalnya 1500-an ini ya, 1500-an ini dia mendeteksi apa sih ini gitu. Saya apa aja ya, 1584 lah misalnya, itu kita search. Nah, ini kemungkinan di 1584 ini dia ada carboxylic acid atau amina. Nah, tergantung yang mau kita tuju relate-nya itu yang mana gitu. Misalnya gini, saya punya membran gitu kan, saya punya membran. Nah, membran RO, khasnya membran RO itu adalah dia punya gugus amina gitu kan, gugus amina yang menjadikan dia lapisan poliamida, jadi poliamina ya. Nah, lapisan poliamida ini yang menjadikan RO itu khas ya, dia bekerja sebagai RO gitu. Jadi dia ada lapisan tertentu yang bekerja sebagai media difusi osmosisnya membran gitu. Nah, di tujuan penelitian saya itu adalah untuk menghilangkan poliamidanya. Jadi saya treatment sedemikian rupa untuk menghilangkan si aminanya ini, gitu ya. Saya ngerendam di asam atau ngerendam di basa gitu. Kemudian saya cuci dengan hipoklorit dan sebagainya. Itu saya cek satu-satu, masih ada nggak sih amina di situ. Nah, karena kita tahu yang kita tuju itu adalah amina atau poliamida, itu kita juga baca-baca di literatur gitu ya, baca-baca di literatur ternyata gugusnya poliamida itu ada di rentang 1580-an sama ada di 1600 sekian gitu, saya lupa. Nah, ketika di membran saya itu masih ada serapan, berarti ya poliamidanya yang setelah saya perlakukan itu dia masih ada, jadi belum hilang total gitu. Jadi tujuan dari FTIR kadang-kadang itu jadi memeriksa atau menganalisis gugus yang kita tuju atau kita cari itu tuh ada atau tidak, itu lebih ke itu. Untuk sisi kuantitatifnya itu kita bisa melihat dari kadar transmitansinya. Kalau transmitansinya palungnya itu atau ya serapannya ini masih ini banget, apa jatuh banget, ini berarti kan transmitansinya itu yang diserap besar, itu berarti ya dia masih punya konsentrasi gede gitu. Nah, kalau ini kita perbesar banget ya supaya kita tahu detailnya.
ini misalnya ini kan ada perbedaan walaupun cuma beberapa persen. Nah, ini berarti antara yang hitam dan yang merah ini ada perbedaan konsentrasi. Berarti tidak tidak sama kadarnya gitu. Nah, kita bisa ngeceknya dari situ ya, misalnya di 1500 ini. Nah, untuk yang NaOCl ini ternyata dia lebih ke bawah gitu misalnya daripada yang merah yang pakai kaporit gitu. Nah, itu bisa jadi mungkin ada kemungkinan tertentu gitu. Oh, ternyata yang perlakuan dengan kaporit itu menghasilkan gugus yang penghilangan gugus yang lebih besar gitu daripada yang hitam ini yang pakai NaOCl. Nah, seperti itu. Ini berlaku juga misalnya kita penelitian katalis. Nah, katalis atau misalnya kita punya kayak karbon aktif gitu kan. Nah, karbon aktif itu kan pasti bukan hanya arang biasa. Karbon aktif itu adalah ya karbon yang diaktifkan dengan satu teknik tertentu dengan satu gugus tertentu yang dimasukkan ke dalam karbon tersebut sehingga dia punya gugus-gugus aktif gitu kan. Nah, untuk mengecek keberhasilan pembuatan karbon aktif dengan penambahan gugus tertentu itu kita bisa mengecek pakai FAIR dengan membandingkan sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan itu ada perbedaan gugus enggak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tahunya value wave number-nya itu kita bisa pakai IRPAL ini. IRPAL ini memang hanya untuk membantu saja ya, nggak bisa dijadikan referensi. Tetap referensinya itu dalam bentuk kayak jurnal ilmiah gitu ya, jurnal ilmiah yang memberikan statement bahwa di wave number sekian itu terdeteksi gugus-gugus apa aja gitu. Gitu ya, Saka. Ya, terima kasih Bu. Baik, ada lagi mungkin? Oke, kalau enggak mungkin kalian juga sudah buru-buru untuk perkuliahan yang berikutnya. Saya akhiri perkuliahannya ya. Jangan lupa divalidasi untuk mungkin untuk recordnya perkuliahan ini akan saya upload dan untuk slide-nya mungkin akan saya kirimkan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.